Membaca perikop dalam Yohanes 9 ini saya mencoba mengingat-ingat beberapa pembicaraan waktu yang lalu. Ketika tanpa sengaja kami semua yang lagi kumpul itu melihat orang cacat tanpa lengan, tanpa tangan. Lalu seorang ini berkata, orang itu cacat sejak dalam kandungan. Ceritanya seperti itu. Lalu dia melanjutkan, itu dulu waktu anak itu dalam kandungan ibunya, bapaknya ini kan suka berburu, sering berburu. Dan biasanya kalau berburu itu dapat banyak hasil buruan. Tapi kali itu dia tidak dapat, sehingga agak uring-uringan, jengkel. Karena tidak dapat apa-apa, biasanya dapat. Ceritanya seperti itu. Lalu karena jengkel pulang, dia melempar-lempar pisau di antara kerumunan ayam. Dan kena satu ekor, sayapnya putus. Padahal orang ini cerita lagi, istrinya lagi hamil tua. Jadi waktu anaknya lahir tanpa tangan. Salah bapaknya seperti itu. Ceritanya seperti itu, saudara. Saya sendiri kurang paham ajaran itu dari mana, karena saya memang tidak tanya ajarannya siapa, nggak tanya. Tapi ternyata kepercayaan seperti ini, paham seperti ini banyak diyakini oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar orang Kristen banyak yang percaya, sehingga dibelani tangkar dengan suaminya. Kasusnya ini tadi kan berburu, takut sekali. Walaupun saya tidak mengatakan berburu sana diumbar, enggak juga. Sampai dibelani bertengkar. Kalau tidak kenapa? Enggak wis. Tapi dalam pikirannya ini takut, ya itu tadi terjadi itu tadi. Nanti yang kena kakinya, kena tangannya, akhirnya anaknya cacat. Takutnya seperti itu. Memang ada yang meyakini terang-terangan, ada yang malu-malu dan sembunyi-sembunyi. Tapi saudara, yang herannya kepercayaan ini banyak di antara orang Kristen. Paham itu kan sebenarnya mau ngomong gini, cacatnya si anak yang dalam kandungan itu kan akibat perbuatan ayahnya. Artinya anak itu cacat, penyebabnya adalah ayahnya. Ketika anak itu masih di dalam kandungan. Kan seperti itu kira-kira. Kalau pemahaman itu diuji dengan ajaran Alkitab, menurut saudara, apa yang Alkitab katakan? Apakah Alkitab setuju bahwa cacatnya si anak ini akibat perbuatan ayahnya, akibat perbuatan orang tuanya, atau bagaimana? Menurut saudara bagaimana? Mari saudara, sebelum kita lebih jauh bersaat teduh pada hari ini, kita akan menaikkan pujian bagi Allah kita, sebab Allah lah yang bertakhta di atas puji-pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, waktu segala masa. Allah ku maha kuasa. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lalu berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek.
Saudara-saudara, mari kita perhatikan pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus, murid-murid ini tanya karena memang dengar dan tahu ada orang yang cacat, yang buta sejak lahir. Pertanyaannya itu begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaannya seperti itu, saudara. Kalau kita selidiki, kok bisa ya bertanya seperti itu? Karena memang di zaman itu, di budaya Yudaisme, memang berkembang sebuah pemahaman. Bukan sebuah sih, tapi berkembang beberapa pemahaman bahwa cacatnya seseorang itu selalu berhubungan dengan dosa. Lagi saudara ya, kalau ada yang menderita, cacat, sakit, selalu dihubungkan dengan dosa. Nah, kita coba lihat dulu latar belakangnya, tapi latar belakang Yudaisme ya saudara, bukan latar belakang bangsa-bangsa, karena teks ini muncul dari budaya Yudaisme. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kepercayaan lisan yang berkembang di zaman itu selalu dianggap kebenaran. Lisan disampaikan bahwa kalau cacat akibat dosa terus diturun-temurun dianggap sebuah kebenaran. Maka yang pertama ini adalah dosa pranatal, dosa sebelum lahir. Dosa yang dilakukan anak itu sejak dalam kandungan. Contohnya siapa? Esau dan Yakub. Waktu di dalam perut ditulis oleh Alkitab bertolak-tolakan. Apa itu bertolak-tolakan? Berkelahi. Di dalam perut sudah berkelahi. Nah itu dosa itu menurut pemahaman zaman itu. Sekarang karena di dalam perut sudah berdosa, maka ketika lahir walaupun tidak cacat, mereka terus-menerus berkelahi setelah dewasa. Mereka tidak cocok dan tidak akur, bahkan bermusuhan dengan sengit. Itu pemahaman yang sudah berkembang turun-temurun. Lalu yang kedua, penyakit atau cacat itu selalu dihubungkan dengan dosa orang tua. Selalu dihubungkan dengan dosa leluhurnya akibat dikutuk Allah. Nah ini berkembang saudara, berkembang dengan ya akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Dasarnya apa? Dari Keluaran 20 ayat yang kelima. Berkata begini ya saudara, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi pada zaman itu sudah sangat populer menghubungkan cacatnya seseorang itu dengan orang tuanya, menghubungkan cacatnya seseorang sejak dalam kandungan itu dengan leluhurnya. Termasuk pertanyaan murid-murid Tuhan kepada Tuhan tadi, dosa siapakah yang menyebabkan orang itu cacat sejak dalam kandungan? Nah ini saudara, jadi ada latar belakangnya. Lalu yang ketiga, menghubungkan dosa itu dengan langsung berhubungan. Sakit pasti dosa, cacat pasti dosa, termasuk dosanya orang itu sendiri. Makanya kan pertanyaannya, dosanya dia atau dosa orang tuanya? 3 ini berkembang dengan luar biasa, sehingga kalau Tuhan tidak hadir pada saat itu dan Tuhan tidak memberikan wahyunya melalui catatan Yohanes pasal 9, kita pun sebenarnya percaya kalau sakit dosa, kalau menjadi tua dosa, kalau kita bangkrut selalu hubungannya dosa. Memang iya, tapi apakah selalu? Nah ini saudara, apakah selalu karena dosa? Pada zaman itu memang berkembang pemahaman-pemahaman seperti itu, sehingga pemahaman itu masuk juga dalam pikiran para murid, yang kelihatan melalui sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan. Murid-muridnya tanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Jelas loh, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan suruh milih, jawab yang mana Tuhan? Tapi mari kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus ini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia orang buta ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, Allah, yang mengutus aku, Tuhan Yesus.
Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan Yesus menjawab, orang buta yang dari lahir itu bukan karena dosanya, bukan karena dosa dia, bukan juga karena dosa orang tua. Apa artinya, saudara? Artinya ada cacat, ada penyakit yang dialami seseorang yang walaupun itu dialami sejak lahir bukan akibat dosa. Nah ini saudara yang harus kita terus pikirkan. Ada sakit, ada cacat, sekalipun itu sejak dalam kandungan bukan karena dosa. Kalau sebelumnya di tengah-tengah murid itu berkembang kepercayaan bahwa penyakit cacat yang lahir selalu loh saudara, selalu dipastikan karena dosa, selalu dipastikan karena kutukan, baik atas dosanya sendiri maupun dosa orang tua atau leluhurnya. Sekarang Tuhan Yesus yang adalah Allah, artinya Allah yang Maha Tahu, memberitahu kita orang-orang percaya bahwa ada penyakit, ada cacat yang tidak disebabkan oleh dosa. Kita harus percaya karena Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, oleh murid-murid, bahkan oleh kita sekarang di zaman ini. Kita selalu pakai patokan yang lama, warisan nenek moyang. Sekarang mari kita taruh apa yang Tuhan katakan itu kita imani. Apa yang Tuhan ajarkan itu kita percayai. Bahwa ada yang cacat dari lahir, ada yang sakit, ada yang karena penyakit, bukan karena dosa siapa-siapa. Artinya begini loh saudara, seumpama ya kita lihat atau mendengar kalau seseorang itu cacat dari lahir, maka kita tidak boleh selalu menghubungkan dengan dosa. Tidak selalu. Sehingga kita tidak jatuh dalam penghakiman. Kita menghakimi, salahnya orang tuanya, salahnya dia, itu sudah menghakimi. Padahal Tuhan Yesus sudah menjelaskan tidak selalu karena dosa. Jadi mulai sekarang jangan mudah menghakimi. Kalau ada orang yang cacat dari lahir, ingat tidak selalu karena dosa orang itu, anak itu, atau dosa orang tuanya. Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Harus percaya apa yang diomongkan Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah. Apa maksud Tuhan dengan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes agar menuliskan firman dalam Yohanes 9 ini? Apa maksudnya? Apa tujuan Tuhan? Apakah karena kasihan kepada orang buta yang sejak lahir tadi? Memang benar Tuhan itu mengasihaninya. Tapi apakah hanya karena itu maka Tuhan membuatnya melek? Apakah karena kasihan saja? Ternyata bukan saudara. Bukan hanya karena kasihan saja, bukan. Kasihannya Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Tuhan memelekkan orang buta sejak lahir itu tujuannya jelas. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia di sini Tuhan Yesus saudara. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa? Karena Yesus adalah anak Allah, Allah yang sejati. Jadi kalau Yesus melakukan pekerjaan Allah, itu berarti menunjukkan Allah sedang bekerja. Allah yang Maha Kuasa itu bekerja sebab Yesus adalah Allah. Orang yang buta sejak lahirnya itu mendapat limpahan belas kasihan Allah yang sedang bekerja dan sedang menampakkan kemahakuasaannya. Banyak kok orang yang cacat sejak lahir, bukan hanya orang buta itu saja, banyak sebenarnya. Tapi orang yang buta dari lahirnya itu dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemahakuasaannya, untuk menyatakan kealahannya yang berdaulat. Kita semua ingin selalu sehat-sehat, pastilah ya, pengen baik-baik saja, normal-normal saja. Semua pastinya ingin begitu,
nggak ada yang pengen cacat atau penyakit, nggak ada. Tapi seumpama kalau keinginan kita di luar ekspektasi kita, ada salah satu keluarga kita yang cacat sejak dalam kandungan, apa yang kita perbuat? Kalau di zaman dulu saudara tidak ada USG 4 dimensi, itu tidak ada. Taunya cacat itu kan setelah lahir. Kalau zaman sekarang di dalam kandungan sudah tahu, oh anaknya kurang hidungnya, kurang telinganya, kurang tangannya, sudah tahu. Kenapa? Ada alat yang canggih. Saudara, saya pernah mendengar, semoga berita ini salah, harapan saya begitu. Tapi saya mendengar sendiri sih waktu itu ceritanya. Ada jemaat senior yang menyarankan ketika salah satu keluarganya ternyata hamil, cacat anaknya di dalam kandungan, karena sudah di USG 4 dimensi itu. Lalu coba dilakukan gugurkan. Toh sudah cacat dalam kandungan, kasihan kalau dilahirkan, dia akan sengsara nantinya, dia akan susah. Ayo gugurkan. Itu sarannya, itu nasihatnya. Dalihnya kasihan, tapi menyuruh untuk menggugurkan. Berarti bukan melakukan kehendak Allah. Kasihan hanya dijadikan alasan untuk menggugurkan, untuk membunuh. Coba perhatikan baik-baik. Alasan kasihan, tapi terus bayi itu digugurkan. Alasan kasihan, terus bayinya dibunuh. Apakah ini benar di mata Tuhan? Apakah tindakan menggugurkan ini menyatakan Allah Maha Kuasa? Kalau begitu saudara, apa artinya Tuhan berkata jangan membunuh? Semoga harapan saya tidak ada di antara jemaat yang memakai dalih kasihan karena bayinya cacat dalam kandungan terus digugurkan. Dalih ini jahat sebenarnya di mata Tuhan, melawan Tuhan dan kehendaknya. Jangan mengikuti cara setan. Dalih setan kan begitu, kasihan dan gugurkan. Itu cara setan, saudara. Kenapa? Cacat kok, cacat dalam kandungan. Setan itu seolah-olah menghibur kita. Kasihan, tapi bunuhan. Lah ini saudara. Sekali lagi semoga Tuhan menolong kita. Seumpama ada di antara kita yang dulunya menggugurkan kandungan karena bayi dalam kandungan saudara itu cacat atau apalah, bertobatlah dan mintalah ampun. Selamat ulang tahun Bapak Katmin Raharjo, Yuka Darmawan, anak remaja. Kiranya rahmat Allah selalu baru bagi Pak Katmin dan juga bagi Yuka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Allah telah membukakan perkara mengenai cacatnya seseorang dari dalam kandungan itu, tidak selalu karena dosa orang itu atau dosa orang tuanya, sehingga kami tidak lagi mudah menghakimi atau berbuat yang justru melawan Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba membawa ke hadapan-Mu untuk Bapak Katmin Raharjo. Kiranya Roh Kudus terus memberikan semangat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesusnya kepada banyak orang dan menunjukkan keteladanan Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Mohon Tuhan terus memberikan kekuatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Demikian juga hamba menyerahkan Yuka ke dalam tangan-Mu yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan iman kepada Yuka, sehingga anak-Mu ini diberikan juga hati yang gembira ketika menikmati firman-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam penebus kami yang hidup dan bangkit kami berdoa. Amin.